Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Stay Cuy yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza mungkin terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita jika berhadapan dengan orang zolim yang merusak kehormatan atau harta benda jiwa, seperti tetangga zolim atau begal di jalan? Bagaimana jika muncul rasa takut, apakah dosa? Karena kita tidak boleh takut selain Allah. Bagaimana jika refleks takut bela diri, tapi mereka celaka, apakah kita dosa? Jadi ketika dia mungkin mendapatkan sebuah kezoliman, kemudian dia membela diri, tapi justru yang berbuat zolim ini justru celaka. Ini apakah termasuk dosa bagi kita Ustadz? Silakan. Baik, bismillah. Ini konteks kekinian, kadang kita dihadapkan pada posisi serba salah. Ya. Betul ya Bu? Misal, ada orang nih kecelakaan, kita mau bantuin. Bagaimana? Kagak kita bantuin, gak enak hati. Betul gak Bu? Mau gue bantuin, ntar gue jadi saksi di kantor polisi. Ribet gue. Mending gak usah dah, kan begitu ya. Kita di posisi yang serba salah. Tapi sebenarnya sikap terbaik itu secara manusiawi kan begini Bu. Orang ada kecelakaan, kan kita nggak lihat dan nggak kita nanya, lu agamanya apa? Oh bukan muslim, maaf ya nggak bantuin ya, nggak begitu Bu. Kan ini hukumnya sudah rahmatan lil alamin, dengan siapapun ya sudah kita bantu. Cuman sikap zaman sekarang ini waspada itu harus. Beda dengan suuzon, ya Bu ya. Kalau suuzon tuh nggak boleh. Wa qala Nabi SAW, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadits. Orang yang buruk sangka itu pahalanya sama dengan orang yang ngomong dan paling bohong. Ini kita buruk sangka nih. Itu dosanya sama dengan orang yang ngomong dan omongannya paling bohong. Subhanallah. Makanya waspada itu harus zaman sekarang. Kadang kita nih nggak ada niat, sebenarnya nggak ada niat. Karena kondisi dan keadaan akhirnya jadi tuh. Lagi sholat Jumat. Ada yang nyolong sendal, kagak niat awalnya. Nggak tahu ngapa dia nyolong sendal, ditangkap sama ketua DKM. Ketua DKM nanya, lu ngapa nyolong sendal? Saya ngamalin yang khotib Jumat sampein tadi. Kata khotib Jumat, sidang Jumat yang berbahagia, mari pulang dari sini. Kita buang yang buruk-buruk, kita ambil yang baik-baik. Sendal saya udah jelek Pak Ustadz, saya buang. Kan zaman sekarang begitu Bu, yang penting adalah sekarang waspada. Jadi sikap kita terbaik tetap banyak-banyak istighfar. Tadi Ustazah udah sampaikan juga, lihat baginda Rasulullah SAW. Diludahi, dicaci, dimaki. Rasulullah mendoakan, Allahu yahdik, Allahu yafta'alaik. Semoga Allah membuka pintu hatimu. Kenapa? Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita, yang maha membolak-balikan hati itu Allah, bukan kita. Maka ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rasulullah tidak mampu memberi hidayah kepada semua paman-pamannya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu apa lagi Bu? Abu Gosok apa ya? Semua hidayah bukan urusan Rasulullah. Hidayah satu-satunya urusan adalah urusan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit menambahkan pertanyaan yang tadi, menguatkan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pertanyaan di Instagram tadi. Lalu lantas bagaimana ketika sikap bela diri kita justru melukai seseorang itu yang akhirnya ini menjadi dosa atau enggak? Ini mungkin juga terjadi di zaman Nabi Musa ya Ustadz ya. Ketika sekali pukul langsung jatuh tuh, langsung meninggal bahkan. Itu gimana nih Ustadz? Ngebela diri itu harus Bu. Namanya titipan dari Allah kudu kita jaga. Betul nggak Bu? Dijaga, dirawat, dipelihara. Makanya ada ad-difa' anin nafs. Kewajiban kita itu membela diri sendiri. Sabar itu bukan ibu lagi lewat pangkalan ojek dikeplak diem aja. Ngapa kata Ustaz Jaki sabar? Lah sabar bukan diem Bu. Sabar betul, as-sabru kas-sabri murrun fi madzaqatihi. Dia memang pahit, tapi sabar itu kan ada tempatnya masing-masing. Jadi justru bisa menjadi pahala ketika ibu membela apa yang sudah Allah titip. Begal misalnya kan. Itu hak kita. Ibu ditanya pilih motor, pilih nyawa. Yang dipilih apa Bu? Nyawa. Ada yang pilih motor, kenapa? Masih nyicil 3 tahun Pak Ustadz. Pasti milih nyawa. Nyawa titipan dari Allah. Kewajiban kita menjaga, mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza.